Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview keris pusaka yang memiliki sandangan waranganya warangka Jawa Timuran ya, dari bahan kayu timoho pelet yang pada salah satu peletnya terdapat pelet seperti kupu-kupu. Nah, pemirsa bisa melihat ini pada salah satu sisinya. Kemudian handle-nya ya, handle berbentuk seperti ini. Mungkin pemirsa ada yang tahu jenisnya apa, tapi yang jelas handle ini terbuat dari kayu yang diestimasikan kayu tayuman ya. Dan jika dimasukkan dalam air itu tenggelam. Mari kita lihat nanti bersama-sama pusakanya ya. Nah ini, jadi saya tunjukkan di awal video ini tanpa pembesaran. Pemirsa bisa melihat dari pucuk yang saya posisikan tegak ya. Pucuknya ada di bawah. Ini tanpa pembesaran. Pemirsa bisa melihat bahwa pada keris pusaka berdapur sempaner atau sempana benar ya, lurus, memiliki pamor yang menurut saya tidak hanya terdiri satu jenis pamor ya. Pada Gonjo terdapat pamor Largangsir, juga demikian pada daerah Sorsoran. Ini bentuk sekar kacangnya ya, luas ramping ya. Pijitan yang lain jalan tunggal, lambe gajah tunggal, kemudian belumbungan atau pijitan. Gonjonya bentuk bilahnya nuka di belakang, gereneng ronda nunut karena dibilah bagian bawah juga terdapat bagian ricikan gereneng. Nah ini pada beberapa bagian di samping terdapat pamor Largangsir, namun juga sebenarnya terdapat, kalau kita amati betul, terdapat pamor Belarak Sungsang ya. Dan juga terdapat beberapa pamor yang merupakan pamor Tiban. Ya ini kalau kita amati, kalau kita perbesar misalnya dengan perbesaran 3 kali ya, nanti saya tunjukkan itu terdapat pamor Kalacakra pada beberapa bagian dari bilah pusaka ini. Ini daerah pucuknya ya. Pada sisi yang kedua, monggo amati dulu detail dari pamor ya. Kemudian tempat lipat besi aji dari keris pusaka ini yang memiliki panjang bilah 38 cm ya, memiliki panjang gonjo sekitar 8 cm, panjang peksinya 7 cm. Pada video sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana bentuk dan panjang peksi pusaka ini, yang bisa kelihatan bahwa antara bilah dan peksi merupakan bilah ya, yang pamornya ditempa dengan tempat lipat miring kombinasi yang menurut saya merupakan perpaduan kombinasi dari pamor Largangsir dan pamor Belarak Sungsang. Kita coba, ini saya balik ya. Sekarang bagian sorsoran ada di depan kita ya. Nah, ini kondisinya. Jadi keris pusaka ini ricikannya, maaf ya saya ulangi lagi, ada sekar kaca, jalan tunggal, lambe gajah tunggal, pijitan, kemudian memiliki geger sapi ya. Bilahnya kalau diukur lebar dari separuh panjang bilah itu nggak nyampe 2 cm ya. Kemudian ketebalannya juga antara di separuh panjang bilah ya, separuh dari panjang bilah itu sekitar 3-4 mm. Bagian sorsoran itu hanya 9-10 mm. Jadi keris pusaka ini ramping, tangtingannya ringan ya. Kita lihat nih sekarang bagaimana kalau kita perbesar ya, dengan perbesaran 3 kali semula.
Kelihatan betul pada bagian gonjo, pamornya pamor larga angsir sama dengan di sor-soran bilah. Demikian juga sebaliknya di gonjo. Juga berpamor larga angsir, tapi semakin ke tengah bilah terdapat pamor lain, yaitu pamor belara sungsang. Dan di sela-sela kedua pamor tersebut terdapat pamor tiban, yaitu pamor kalacakra. Kemudian bagian lis-lisan, bagian pinggir bilah memang ada beberapa bagian yang sudah termakan korosi. Namun secara umum keris pusaka ini masih cukup utuh. Estimasi saya, keris pusaka ini adalah keris pusaka Sumeneb era Mataram Islam. Kita coba, kita perbesar. Nah, gua amati. Ini bagian gandiknya. Kalau disud dari depan, kelihatan betul bahwa keris pusaka ini merupakan keris pusaka dengan pamor tempa lipat miring. Nih bagian buntut urangnya ya, kalau kita lihat buntut urang tapi tidak begitu lebar, sehingga kalau kita lihat terdapat 2 titik sudut ya pada buntut urangnya. Bentuk jalen, sekar kacang, lambe gajahnya lancip, mungil ya. Kemudian pada tengah bilah, kalau diperbesar seperti ini semakin kelihatan terdapat odo-odonya, walaupun tidak se ekstrim keris BB. Jadi rancang bangunnya luas. Nah ini pada saat disek ya, kondisi setelah diminyaki, kelihatan betul degradasi warna dari pamor. Ada beberapa bagian yang lebih akor atau lebih terang, ada yang lebih gelap. Jadi keris pusaka ini memiliki tuah dengan dapur sempana benar. Jadi dari awal harus memiliki niat yang bagus, yang tulus dari nurani. Jadi diawali dengan niat yang tulus. Jadi diharapkan pemegang pusaka ini, ya karena ini adalah pusaka khusus untuk pimpinan, jadi niatnya harus benar dari awal. Dengan kombinasi pamor ya, penyempurnaan pamor, largangsir dan belara sungsang. Jadi tuahnya adalah memiliki kewibawaan, kemudian mudah mempengaruhi, mengayomi sekelilingnya, masyarakat sekelilingnya. Itu saja mungkin reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.